Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Rahmawati, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Filsafat Ilmu. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Pengertian filsafat dan implementasi dalam kehidupan sehari-harinya. Pengertian filsafat itu seperti kegiatan berpikir mendalam dan kritis tentang suatu hal yang ada di dunia ini. Jadi lebih ke mempertanyakan sesuatu hal yang ada di dunia ini. Contoh pertanyaannya misalkan, apa arti hidup ini? Kenapa sesuatu itu bisa ada? Bagaimana kita bisa tahu kalau suatu itu benar atau salah, kayak gitu. Dan implementasi dalam kehidupan sehari-harinya terkesan rumit, tapi padahal tanpa sadar setiap saat kita itu berfilsafat. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita mengambil keputusan, itu kan sudah bisa disebut kita itu berfilsafat gitu. Dan tanpa sadar pun saat di kelas, misalkan saat diskusi ada orang yang bertanya, nah orang itu sedang berfilsafat. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua. Kalau ontologi ini cabang ilmu filsafat yang membahas tentang sesuatu yang ada. Apa hakikat sesuatu itu benar-benar ada gitu. Bisa aja pertanyaannya, contoh pertanyaannya kayak gini. Apa Tuhan itu ada? Kayak gitu. Apakah angka itu benar-benar ada secara fisik atau hanya konsep di pikiran kita? Lalu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang pengetahuan ya. Nah, lalu yang ketiga ada aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai-nilai etika, baik, buruk, indah, dan tidak indah. Nah, tadi nyambung lagi ke pertanyaan yang tadi, bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu benar atau salah? Nah, di aksiologi ini dibahasnya. Pertanyaan yang ketiga. Nah, kalau aliran objektivisme itu adalah pengetahuan yang ada di luar diri kita. Jadi misalkan contohnya, saya sedang ujian matematika dan jawaban yang benar buat soal 2 tambah 2 adalah 4. Jawaban itu benar, terlepas dari saya percaya atau enggak, saya suka angka 4 atau enggak, itu benar karena ada di luar diri kita, diri saya gitu. Lalu yang kedua itu ada subjektivisme, aliran subjektivisme. Nah, orang-orang dengan aliran subjektivisme ini adalah suatu pengetahuan yang ada di dalam diri kita. Jadi benar salahnya sesuatu itu relatif karena menurut diri kita pribadi, perspektif dan keyakinan diri kita sendiri gitu. Jadi misalkan selera makan dan musik orang itu kan subjektif gitu ya. Nah, makanan ini bisa enak menurut saya, menurut diri saya. Belum tentu makanan ini enak menurut orang lain. Nah, misalkan saya suka durian. Durian ini enak menurut saya. Menurut orang lain durian ini nggak enak, bau, kayak gitu. Nah, yang ketiga ada aliran skeptisisme. Nah, orang-orang dengan aliran skeptisisme ini tidak mudah percaya sesuatu tanpa adanya bukti gitu. Jadi misalkan ada iklan yang mengklaim sesuatu bagus, misalkan iklan skincare yang bisa nyembuhin jerawat dalam 1 minggu gitu. Nah, orang-orang dengan aliran skeptisisme ini tidak akan langsung percaya, tapi dia bakal mencari tahu dulu jawaban atau fakta yang benar gitu. Ada gak misalkan buktinya?
Atau ada gak orang yang udah pakai itu dan benar sembuh dalam 1 minggu? Nah, orang dengan aliran skeptisisme ini tidak mudah buat dibohongin. Seperti itu. Dan yang keempat adalah aliran fenomenalisme. Orang-orang dengan aliran fenomenalisme ini yang sesuatu hal yang sudah dijangkau dengan sensorik indera kita. Misalkan saya tahu apel itu merah, bulat, dan manis, tapi saya nggak tahu gitu hakikat dari apel itu apa. Bagaimana apel itu bisa ada di luar pengalaman saya. Jadi fenomenalisme ini, aliran fenomenalisme ini tergantung dari pengalaman indera kita. Seperti itu. Pertanyaan yang keempat. Jadi induksi itu adalah dari khusus ke umum. Nah, jadi induksi ini mengumpulkan kesimpulan-kesimpulan kecil yang disebut atau bukti-bukti kecil yang disebut fakta khusus ke kesimpulan yang lebih besar yang disebut generalisasi. Jadi misalkan saya melihat angsa lewat angsa pertama warna putih. Saya melihat lagi angsa yang kedua warna putih lagi. Saya melihat lagi angsa yang ketiga warna putih lagi. Nah, dari sana saya menyimpulkan bahwa semua angsa itu berwarna putih. Padahal mungkin ada angsa yang warna hitam. Nah, kalau aliran deduksi ini itu singkatnya dari kalau induksi kan dari khusus ke umum, kalau deduksi ini sebaliknya dari umum ke khusus. Jadi singkatnya, deduksi ini menggunakan aturan umum untuk menjelaskan sesuatu hal yang lebih spesifik. Misalkan saya mulai dengan pernyataan yang umum yang sudah pasti benar. Lalu saya menerapkan kepada hal yang lebih spesifik. Misalkan, semua manusia akan mati. Budi adalah manusia. Kesimpulannya, Budi pasti akan mati. Nah, yang ketiga itu aliran abduksi. Nah, kalau abduksi ini lebih ke hipotesis, jadi dugaan sementara, menduga-duga gitu ya. Jadi mencari jawaban yang mendekati benar atau kemungkinan yang paling benar gitu. Misalkan saya pulang ke rumah dan melihat pintu terbuka. Saya berasumsi bahwa pasti ada maling. Padahal yang sebenarnya terjadi, saya lupa mengunci pintu sehingga pintu itu terbuka karena angin. Kayak gitu. Kalau yang terakhir itu ada dialektika. Nah, kalau dialektika ini dari seperti berdebat dengan diri sendiri atau orang lain. Ada tesis, antitesis, lalu sintesis. Misalkan saya membuat pernyataan, nah itu tesis. Lalu ada teman saya yang membuat pernyataan juga, nah itu antitesis. Nah, dari pernyataan saya dengan teman saya menggabungkan kedua pernyataan itu sehingga menjadi sintesis. Kayak gitu. Pertanyaan yang kelima. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir ini ada yang pertama, ada aliran rasionalisme. Jadi, aliran rasionalisme ini menganggap bahwa akal itu penting. Jadi, pengetahuan yang sejati itu didapat dari akal dan rasio kita, bukan dari pengalaman indera gitu. Lalu yang kedua, ada aliran empirisme. Nah, kalau tadi akal itu penting menurut aliran rasionalisme, kalau menurut aliran empirisme, indera itu segalanya. Jadi pengetahuan itu didapat dari pengalaman indera kita. Misalkan saya bisa mengetahui api itu panas karena saya menyentuhnya. Jadi pengalaman langsung gitu. Nah, yang ketiga ada positivisme. Nah, kalau tadi indera segalanya, kalau ini science itu segalanya. Jadi kebenaran itu bisa dibuktikan hanya dengan
atau melalui eksperimen gitu, melalui observasi dan eksperimen. Jadi misalkan orang-orang dengan aliran positivisme ini mengandalkan data dan fakta. Misalkan saya membeli makanan sehat di supermarket. Nah, saya mengandalkan informasi gizi yang tertera di belakang kemasannya. Lalu yang keempat itu ada aliran intuisionisme. Nah, orang-orang dengan aliran intuisionisme ini mengandalkan pengalaman sebelumnya. Jadi misalkan ada dokter senior dengan dokter yang baru. Nah, itu bakal terlihat sekali perbedaannya, di mana dokter senior ini kan sudah mengalami atau sudah melewati banyak sekali berbagai pasien. Jadi ketika ada pasien yang datang dengan keluhan seperti ini tanpa memeriksa atau hanya diperiksa pun dokter itu sudah tahu obat apa yang harus diberikan gitu, dan apa pantangan yang harus dijauhi, seperti itu. Yang terakhir itu ada illuminationisme. Jadi aliran itu adalah bisa disebut cahaya dari Tuhan gitu. Jadi misalkan para nabi itu suci kan, jadi diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Nah, kalau misalkan contoh dari kitanya, dari kehidupan sehari-hari, misalkan kita mendapatkan inspirasi, ide, atau kreativitas itu setelah berdoa. Kayak kita tuh yakin setelah berdoa kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.